Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat wasilah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga pandangan mata dan juga menjaga hati. Berpuasa itu bukan hanya berbicara tentang menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Tapi berpuasa juga kita diperintah untuk menjaga pandangan mata kita. Nabi Muhammad SAW sampai menyebutkan ada namanya al-mufattirat, yaitu perkara-perkara dosa-dosa yang kalau dilakukan, dikerjakan di bulan Ramadan, maka akan menghilangkan daripada pahala puasa tersebut. 6 perkara tersebut, 5 perkaranya dari mulut, dan 1 perkara dari mata. 5 perkara dari mulut, yang pertama adalah berbohong. Siapa orang yang berbohong, walaupun niatnya candaan, maka akan menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang kedua adalah ghibah, membicarakan orang lain yang tidak ada di hadapan kita, sekiranya dia kalau mendengarnya tidak suka, akan menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang ketiga adalah namimah, mengadu domba orang. Yang keempat adalah sumpah palsu, yang kelima adalah berkata kasar atau berkata kotor. Kita tidak bahas 5 perkara tersebut, tapi kita bahas poin yang ke-6, yang terakhir adalah melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati-hati. Siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak menjaga pandangan matanya, dia biarkan matanya melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati, kita nanti di akhirat tidak akan mendapatkan pahala puasa. Hanya gugur kewajiban puasa kita, tapi berbicara masalah pahala kita tidak mendapatkannya sama sekali. Di poin ini yang sekali lagi ingin Al-Fakir tajamkan, hati-hati tentang pandangan mata. Karena seringkali terkadang orang tidak memahami perkara yang satu ini. Di saat berpuasa berapa banyak kita melihat televisi tanpa disadari di sana banyak yang namanya penglihatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menikmati melihat pemandangan yang ada di televisi tersebut tanpa disadari itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Maka lebih baik di saat masuk bulan Ramadan, televisinya hendaknya dipuasakan juga. Jangan malah kita berpuasa, mata ini masih melihat sesuatu yang diharam oleh Allah, itu nanti akan menghilangkan pahala puasa kita. Kemudian kita punya HP, jangan scroll-scroll, melihat-melihat seperti itu. Karena itu nanti bisa menghilangkan daripada pahala puasa kita, melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz katanya pandangan pertama tidak dosa, pandangan yang kedua baru dihitung dosa. Betul. Memang pandangan pertama dikatakan al-ula lak wasani adik. Yang pertama tidak dosa, yang kedua baru berdosa. Tapi di saat kita tidak bisa mengontrol diri, kita melihat, kemudian kita ketagihan pengen lihat lagi, nah itu nanti akan bisa mendatangkan dosa dan menghilangkan pahala puasa kita di bulan Ramadan ini. Maka alangkah bijaknya, alangkah baiknya di bulan puasa, televisinya kita puasakan, tidak usah disetel dulu. Mungkin nanti sampai setelah kita maghrib buka puasa baru kita lihat. Dan HP-nya pun tidak usah kita lihat tentang tontonan-tontonan yang seperti itu. Itu lebih menjaga. Lalu bagaimana? Isi dengan ibadah. Ustaz, saya tidak terbiasa nih. Kalau saya sehari tidak megang HP, maka ini namanya Ramadan adalah bulan di mana kita memperjuangkan melawan hawa nafsu. Allah sudah mengekang yang namanya syaitan dalam belenggunya, maka tinggal sekarang bagaimana kita memperjuangkannya. Ingat, sudah 11 bulan kita jauh dari kata ibadah, maka 1 bulan ini kita maksimalkan dengan ibadah. Itu hanya bercerita tentang masalah kebiasaan saja. Tapi kalau kita sudah lawan, kita biasakan, insya Allah membaca Al-Quran, buahnya bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi sampai keluar bulan Ramadan, kita tetap terus semangat membaca daripada Al-Quran tersebut. Pandangan mata ini juga sangat berbahaya. Saking bahayanya, Nabi Muhammad SAW sampai mensabdakan, an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Penglihatan yang haram adalah panah beracun daripada panahnya iblis. Sehingga yang namanya panah, kalau sudah dilepaskan daripada busurnya, itu akan menancap tepat. Dan ini bukan hanya panahan biasa kata Nabi, tapi masmum yang sangat beracun. Maka tolong jaga pandangan mata kita di bulan Ramadan ini dan umumnya di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian juga menjaga hati. Hati ini tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan yang mulia. Nabi Muhammad SAW sudah pernah mensabdakan, innallaha la yanduru ila ajsamikum walakin yanduru
ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada badan kalian, bentuk tubuh kalian, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati kalian dan amal soleh kalian. Maka jangan sampai kita tertipu dengan casing, jangan sampai tertipu dengan gaya, rambutnya harus gayanya model seperti ini, pakaiannya modelnya seperti ini, tapi hati tidak kita perhatikan, amal soleh tidak kita lebih istiqomahkan. Maka di bulan Ramadan ini mari kita jaga kita punya hati, karena hati ini tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berpuasa ada namanya shaumul khosul khos, puasa orang khusus di atas orang khusus. Siapa mereka? Orang yang menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari, dan dia menjaga anggota tubuhnya agar tidak bermaksiat kepada Allah, dan dia menjaga hatinya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hatinya daripada sombong, menjaga hatinya daripada riya, menjaga hatinya daripada hasud, menjaga hati daripada ujub. Dan inilah hakikat orang berpuasa, juga menjaga hatinya, karena hati tempat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hati ini juga akan menjadikan pemimpin bagi anggota tubuh yang lainnya. Kalau hati baik, insya Allah semua anggota tubuh akan menjadi baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya, kekuatannya untuk kita di bulan Ramadan bisa menjaga pandangan mata kita, menjaga hati kita, sehingga kita dimuliakan di bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.